Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan terima kasih banyak ya buat Anda semuanya yang selalu mendukung dan menyempatkan ya untuk selalu hadir di channel ini. Walaupun Anda sudah banyak yang terbebas dan ada juga yang baru galbay bayar ya, baru telat-telatnya lah namanya itu ya, jadi masih rada kebingungan dan ketakutan ya. Tapi itu nggak ada masalah, saya sudah juga menyediakan semuanya. Anda yang mau bergabung dalam grup WA, silahkan di bawah nama channel saya ada tombol gabung. Anda tinggal pilih bergabung grup WA, diskusi dengan saya atau dengan rekan saya, terserah, pilih aja di situ. Atau Anda yang ingin mode gratisan, nomornya ada di layar. Kalau misalnya blur berarti kapasitas video yang Anda tonton itu 144. Coba di full HD kan ya, 720 atau 1080 pasti lebih jelas ya. Karena banyak bang di layar saya nontonnya blur bang. Ya blur karena andanya pengen nonton yang kualitasnya kecil gitu loh, 144 kan, jadi ya gambarnya pecah gitu ya. Padahal saya sudah sediakan kamera yang cukup mendukung untuk saya membuat video ya. Tapi di situ saya nggak tahu, entah paket Anda tidak mendukung, kuota Anda tidak mendukung, saya nggak tahu, sehingga blur gitu ya. Hari ini yang mau kita bahas adalah tentang wajib menagih 90 hari ya. Ini yang ditanyakan kepada saya tentang ranah Otoritas Jasa Keuangan dan AFV ya. Karena titik temu dan titik terang sampai detik ini soal aturan ini samar-samar, entah iya ini ditaati atau tidak ya. Mungkin saya berulang kali menjelaskan bahwa wajib menagih 90 hari hanyalah formalitas yang diciptakan oleh OJK dengan penerbitan pembentukan Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Padahal fungsinya pun sudah hilang, dan kita mau bahas lagi nih karena pertanyaannya di sini panjang lebar. Ya, mudah-mudahan mewakili juga rasa penasaran dari teman-teman yang selalu menemukan wajib menagih 90 hari lewat Google ataupun lewat berita. Tapi yang belum support silakan. Kenalkan, saya adalah salah satu subscriber YouTube Solusi Hutang MB yang notabene masih subscriber baru. Akan tetapi isi dari konten Bang Medi benar-benar membuat saya sadar dan lebih bisa menggunakan logika dalam menghadapi masalah pinjaman online ini ya. Karena memang harus seperti itu. Kalau kita bermain dengan pinjaman online, logika paling utama. Kalau kata orang-orang di sebelah, uang paling utama. Kalau Anda mencari uang tidak ada logika dan pikiran Anda tertutup dan buntu, mustahil uang akan bisa Anda dapatkan. Makanya logika adalah poin yang sangat penting ketika berhadapan dengan pinjaman online. Saya belum berhasil menyelesaikan hingga saat ini tagihan di aplikasi legal yang saya ajukan. Monas, Pinjam Duit, Pinjam Yuk, Singa ID, Kredito, Bantu Saku, Uatas, Cash Cepat, Julo, Ada Modal. Luar biasa ya. Berapa banyak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 berhasil. 10 pinjol legal. Meskipun ini aplikasi legal semuanya, tetapi penagihan memang sangat tidak beretika, terlalu membabi buta ya. Kita kembali lagi ke postingan OJK di 2021. Penagihan tidak beretika adalah ciri-ciri pinjol ilegal. Tapi postingan OJK tidak mendasar dan tidak ada pertanggungjawaban di balik itu. Ketika orang-orang menemukan banyaknya penagihan dari pinjol legal tidak beretika, OJK tidak menanggapi soal itu. Ya, Anda boleh lihat di Instagram OJK tentang ciri-ciri pinjol ilegal ya. Dan ciri-ciri itu dilakukan oleh pinjol legal. Tapi OJK bungkam di balik itu dan seakan tidak terjadi apa-apa lah. Ya, orang melaporkan gini. Paling jawabannya sama. Negosiasi, selesaikan secara internal. Orang bertanya tentang penagihan tak beretika. Ya.
sesuai dengan postingan OJK. Tapi OJK no comment lah dengan hal itu, ya. Oke. Dan saya juga sudah kirim email ke OJK, tetapi memang tidak ada tanggapan mengenai penagihan yang tidak sopan atas fintech-fintech resmi. Benar. Ya. OJK sibuk dengan revolusi-revolusi. Sementara ya, ini bukan revolusi lagi nih kalau menurut saya ya. Sudah populasi, ya. Jadi sudah pencemaran udara gini loh, ya. Jadi dunia digital itu sudah dicemarkan oleh pinjaman online ini, tapi OJK kan tidak ada tanggapan sama sekali. Orang sudah melapor kan. Coba tengok postingan OJK 2021, Anda pasti melihat itu. Ciri-ciri pinjol ilegal, dan Anda samakan dengan pinjol legal saat ini. Terjadi, ya, ciri-ciri yang disampaikan OJK untuk pinjol ilegal ini malah terjadinya di pinjol legal. Apa tanggapan OJK di balik itu? No, nggak ada. Ya, OJK hanya melempar, coba laporkan ke Satgas Waspada Investasi. Ya. Satgas Waspada Investasi, dia cuman satu aja kebanggaannya. Dia telah memblokir pinjol ilegal. Cuman itu aja. Ya. Tapi apa yang terjadi di balik pemblokiran ini, dia nggak mau tahu. Cuman dia berpegang di situ, saya sudah blokir. Ya. Cuman itu aja. Terkadang postingan OJK ini tidak mendasar dan tidak ada tanggung jawab sama sekali di balik postingan itu. Ya. Berarti entah siapa yang sedang mengelola akun Instagram OJK ini, dia pasti ada itu tukang kelolanya, tukang editornya, tukang masuk-masukinnya, dia pasti ada. Ya, makanya saya bilangin, kesalahan-kesalahan semacam gali lubang dan tutup lubang, ketakutan yang kuat, dan semua hal yang disampaikan Bang Medi memang benar sekali dirasakan oleh saya. Dan alhamdulillah setelah mengikuti video-video Bang Medi, benar-benar membuat saya jadi tahu langkah mana yang harus saya ambil dan mana yang harus saya hindari itu. Kalau kita sudah menggunakan logika, kita pasti tahu jalan apa yang harus kita tempuh. Karena rasa takut yang terlalu berlebihan dalam diri, kalau kita tidak keluar dari zona ini sangat berbahaya. Ya, sehingga kita bukalah pemikiran kita tadi. Kita bermainlah dengan logika. Sampai kapan saya takut begini? Padahal uang saya nggak ada. Apa yang saya takutkan dari debt collector datang ke rumah? Apa yang saya takutkan dari proses ini? Saya nggak takut. Ini kesalahan saya. Saya harus hadapi. Saya nggak akan mati. Saya nggak akan dipenjara. Kayak begitu Anda menemukan jawaban tersendiri. Ya. Tapi kebanyakan orang-orang menikmati rasa takut itu, sehingga dia sulit banget keluar dari zona itu, yang rugi diri Anda sendiri. Ya, makanya bermainlah dengan logika Anda kalau Anda ingin menyelesaikan sesegera mungkin pinjaman online ini. Oke. Akan tetapi ada satu hal yang sangat saya harapkan Bang Medi bahas sampai tuntas di konten YouTube, yaitu mengenai peraturan OJK 90 hari. Pertanyaan-pertanyaan seperti begini, Bang. Oke. Setelah melewati batas 90 hari, bagaimana jika dari pihak fintech masih terus meneror? Sebenarnya permasalahan ini saya sudah berulang kali membahas di video saya. Ini sebenarnya bukan pembahasan saya, karena ini bukan ranah saya. Yang menerbitkan aturan ini adalah otoritas jasa keuangan. Ya. Yang akan melihat aturan ini ditaati atau tidak adalah Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia atau AFPI. Tapi dua lembaga ini bungkam seakan tidak terjadi apa-apa di posisi. Karena ini ada batas-batasannya gitu loh. Kalau saya membahas ini, dari dulu saya bahas ini. 2019 kan aturan ini sudah keluar. Pas pembentukan AFPI itu kan P2P lending itu, dan makanya banyak orang yang bilang P2P lending dibentuk, ya, pinjol akan berguguran. Saya bikin video di situ, P2P lending dibentuk, pinjol akan berjamur. Ya. Pinjol akan berjamur. Bukan malah mati. Kalau di Cina dibikin P2P lending wajib menagih 90 hari, pinjol berguguran. Di Indonesia enggak, P2P lending dibentuk, pinjolnya subur. Ya. Jadi yang di daerah Cina itu P2P lending ini adalah racun untuk pinjolnya sendiri, tapi di Indonesia malah pupuk untuk pinjolnya sendiri, malah makin subur, bertolak belakang. Ya. Sehingga mekanisme yang jelas itu tidak ada. Ya. Seperti apa sih perjalanan yang wajib menagih 90 hari? Apa sih kategori dari pinjol yang akan menaati ini? Ya. Karena secara logika aja gini. Wajib menagih 90 hari. Sementara kita minjam, contoh Anda minjam di home credit dengan sistem tenor 12 bulan. Apa mungkin wajib menagih 90 hari berlaku di posisi ini? Makanya saya bilangin,
peraturan ini mendasar untuk pinjol mana aja sih yang wajib menagih 90 hari. Ya, dan itu tidak dijelaskan sampai detik ini. Jadi secara spesifiknya itu pinjol mana yang wajib menagih 90 hari. Kalau seperti contoh tadi nggak akan mungkin bisa diterapkan wajib menagih 90 hari. Sementara dia harus menagih selama 12 bulan. Ya, karena tenornya di situ 12 kali. Kayak gitu. Makanya ini ranahnya sebenarnya bukan ranah perorangan kayak saya, YouTuber atau konten kreator, orang memotivasi. Bukan ranah saya untuk menjelaskan ini sebenarnya. Tapi ranah OJK dan lembaga yang dia bentuk habis itu AFPI. Ya, tapi dua lembaga ini seakan tidak mau tahu di posisi ini. Ya, dia tahu kesalahan yang terjadi dari pinjol-pinjol ini, tapi tidak mau menjelaskan ke masyarakat karena takut. Nggak tahu lah ya. Nah, ya takut apa? Yang jelas seperti itulah asumsi saya, gitu loh. Habis itu nomor 3, setelah melewati batas 90 hari, data kita masuk blacklist, SLIC. Bagaimana dengan nasib utang yang belum terbayar bersama bunga dan dendanya biaya lainnya? Kalau kita mengacung ke pengaturan itu, kembali ke pengaturan itu, wajib menagih 90 hari. Berarti cuma diwajibkan. Setelah 90 hari tidak dibolehkan. Kalau tidak dibolehkan berarti tidak ada lagi yang menagih. Ya. Berarti sesuai dengan hal itu, nama dimasukkan ke dalam BI checking. Di blacklist setelah 90 hari. Ya. Tapi kenyataan di lapangan 5 bulan masih ditagih. Berarti data belum diserahkan. Berarti belum terjadi pemblacklistan. Belum terjadi masuk dalam SLIC OJK. Kayak gitu kalau sesuai dengan yang Anda baca. Ini kan ini nih. Setelah melewati batas 90 hari, data kita masuk blacklist SLIC. Bagaimana dengan nasib hutang kita? Ya otomatis berbarengan dengan hutang, kalau nama kita sudah masuk dalam SLIC, berbarengan dengan itu pinjol pun berhenti menagih. Ya, kalau dia berpatok kepada pengaturan itu, berarti hutang selesai. Kan kita telah mengambil satu-satu, kita kehilangan uang untuk membayar tagihan atau kita rugi dengan segi nama. Ya, harusnya asumsinya kan seperti itu. Tapi kenyataan di lapangan ada nggak yang seperti itu? Kan nggak ada. Makanya saya bilangin, ini ketegasan sebenarnya, ketegasan dari dua lembaga ini. Asosiasi Fintech Pendanaan dengan Otoritas Jasa Keuangan. Ya, harusnya dua lembaga ini yang tegas. Kalau ada yang menagih lewat dari 90 hari, kita cabut izinnya. Harusnya seperti itu. Ya, tapi kenyataan di lapangan tidak. Ya, kalau memang dia wajib menagih 90 hari, harusnya setelah 5 bulan orang gagal bayar, tidak ada yang menagih lagi. Berarti dia telah mengambil salah satu risiko dari gagal bayar, yaitu namanya masuk ke BI checking. Tapi kalau masih ada yang menagih lewat 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, bahkan setahun, nama Anda masih aman. Ya, ya seperti itu asumsinya, karena tidak ada kejelasan dan titik terang dari semua ini. Ya, bagus ini pertanyaannya. Habis itu nomor 5, setelah melewati batas waktu 90 hari, kita sebagai debitur yang belum mampu melunasi, apakah sudah dinyatakan lunas akan pinjaman? Poin 5 dan poin 4 itu berbarengan dan sama. Satu jawaban yang telah saya jawab barusan. Ya, karena sama-sama berhenti membayar akhirnya kalau kita berpatok ke pengaturan wajib menagih 90 hari. Karena ada kata wajib 90 hari, berarti lewat dari 90 hari nggak wajib lagi. Ya, nggak wajib lagi kalau lewat dari 90 hari. Yang wajib itu kan harus dijalankan dan harus ditaati 90 hari. Ya, berarti lewat dari itu sudah selesai. Harusnya, tapi di lapangan tidak. Saya masih menemukan kok ada orang yang 1 tahun masih ditagih, 5 bulan masih ditagih. Habis itu orang diancam dengan SLIC dan BI checking. Saya asumsinya gini, kalau memang SLIC dan BI checking jadi patokan bagi pinjol, ukurannya 90 hari nama kita sudah masuk dalam BI checking. Ini kenapa harus nunggu 5 bulan? Kenapa harus nunggu 12 bulan? Berarti data Anda belum dikirim. Ya, jadi kayak gitu. Kalau ada yang menagih Anda lewat dari 5 bulan, nggak usah tanyakan BI checking. Udah jelas itu data belum dikirim. Sesuai dengan aturan wajib menagih 90 hari. Ya. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Bang Medi. Saya harap bisa menjadi bahan pembahasan Bang Medi di konten YouTube Solusi Utang MB, agar saya khususnya dan teman-teman debitur yang sedang berjuang lebih jelas dan paham tentang bagaimana OJK mengatur penagihan fintech berizin yang ada. Terima kasih, salam sehat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke, itu sudah saya jawab ya.
Yang pertanyaan dari pikiran saya yang belum terjawab sampai ini cuma satu sama OJK. Apa syarat wajib OJK mengeluarkan izin pinjol? Ya, syarat wajibnya. Ya, satu atau dua persyaratan yang wajib ya untuk OJK mengeluarkan izin pinjol. Ini kan kita nggak tahu selama ini. Kita hanya tahu daftar 102 pinjol legal. Apa sih yang dinilai OJK? Ya, apakah OJK telah bertanya langsung ke masyarakat? Apakah sesuai dengan penilaian mereka dan sesuai juga dengan yang terjadi dari masyarakat di bawah? Ya, dan itu yang belum terjawab sama saya sampai detik ini. Bahkan saya bertanya di OJK yang ada di cabang-cabang kota di daerah saya pun nggak ada jawaban yang pasti, nggak ada jawaban yang jelas. Ya, cuman itu yang saya tanyakan. Syarat wajib untuk OJK mengeluarkan izin dari pinjaman online. Saya ketik-ketik di Google, saya nggak menemukan jawaban itu. Ya, cuman dia bilang, oh ini pas, ini udah memenuhi syarat, ini udah memenuhi syarat. Syaratnya apa sih yang wajib, yang paling dinilai itu? Ya, ketika penilaian OJK dengan penilaian masyarakat sudah sama apa belum? Itu yang mau saya cari. Ya, dan bagus pertanyaannya. Terima kasih banyak untuk sablon murah tadi ya. Sablon murah atau apa tadi itu, yang jelas itulah sejenis itu. Dan terima kasih banyak. Pertanyaannya bagus banget dan itu sudah saya jelaskan. Dan tentang wajib menagih itu sebenarnya saya sudah membuat videonya berulang kali. Ya, tapi nggak ada masalah, saya ulang lagi. Mudah-mudahan teman-teman semuanya paham dan juga terbantu dalam hal ini. Ya, nanti yang mau bergabung dalam grup WA juga boleh. Tombol gabung ada di bawah nama channel saya. Atau Anda ingin langsung berbicara dengan saya juga boleh, ambil nomor pribadi saya. Ya, kita berkomunikasi dan kita saling sharing lah. Ya, dan ada juga kemarin yang email saya, Bang, saya pengen ngajak Abang kolaborasi di channel YouTube saya. Berbayar nggak? Saya nggak perlu Anda bayar. Undang aja saya kemana Anda mau mengarah. Kita via Zoom juga